Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat. Yes. Oke. Puji Tuhan dek, kita masih diberikan kesempatan untuk kebaktian walaupun kita masih kebaktian online. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita masih tetap bisa mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai kebaktian, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Karena Bapa yang begitu baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang terus menjagai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Bapa memberikan kami kesempatan untuk mengikuti kebaktian KKL kami, terkhusus di klasis kami Medan Kuta Jurung ini Bapa. Bapa yang memberkati kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik, dan firman-Mu yang nanti akan kami dengar bisa kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kebaktian ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami Bapa, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Kita bernyanyi, tapi kita harus berdiri ya dek. Mari kita bangkit berdiri karena kita mempunyai gerakan. Ikuti nanti gerakan kakak-kakak semua yang di depan ini ya. Mari kita berdiri, kita bernyanyi kedua tanganku mempunyai jari. Mempunyai jari, direntangkan, diluruskan, putar ke belakang. Tepuk tangan beri jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, dilapatkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita kembali bernyanyi, ku diberi kuasa. Semangat ya dek. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi deh. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia,
kusuk di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Masih tetap semangat ya Dek? Ya walaupun kita masih harus tetap di rumah, ya Guru harapkan kita tetap semangat menjalani kehidupan. Karena yakin Dek, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita semua. Kembali kita menaikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Nyanyi ya Dek, semangat. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekarang kita memasuki kebaktian. Kepada anak-anak kami, kita bangkit berdiri. Segala puji dan hormat hanya kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena Ia yang menjadikan dunia ini dan isinya, Ia yang mempunyai kita dan tetap memelihara kita. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Introitus, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya, diambil dari Keluaran 15 ayat 3. Kepada anak-anak kami persilahkan duduk, kita bernyanyi, pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sampai kita kepada pembacaan firman, bacaan untuk anak kami remaja yang diambil dari Wahyu 2 ayat 26. Wahyu 2 ayat 26 begini bunyinya, mereka yang menang dan yang sampai akhir terus melakukan apa yang ku kehendaki, akan kuberi kuasa yang sama seperti yang kuterima dari Bapa-Ku. Mereka akan menerima kekuasaan daripadaku untuk memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi dan untuk menghancurkan bangsa-bangsa itu seperti periuk tanah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bernyanyi Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu,
Iya, untuk anak tanggung dan remaja, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa untuk firman yang akan kita dengar hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang terkasih, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih buat matahari yang bisa kami nikmati hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang pada saat ini kami rasakan. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Seluruh hati, jiwa, dan pikiran kami hari ini tertuju hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga guru yang akan memberikan firman Tuhan hari ini, supaya apa yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh anak tanggung dan anak remaja yang ikut kebaktian pada hari ini. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan mengucap syukur. Amin. Iya, salam anak-anak remaja dan tanggung. Iya, apa kabarnya Dek? Iya, semua baik-baik saja kan? Iya, hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Iya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak harap semua Alkitabnya sudah ada di depan, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bagaimana? Sudah siap semua Alkitabnya? Kakak tanya dulu untuk anak tanggung. Sudah siap? Oke, good ya. Untuk anak remaja, sudah siap? Alkitabnya dipegang? Oke, iya. Semua sudah siap ya, anak tanggung, anak remaja sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan buka bersama-sama Alkitab kita. Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Zefanya 3 ayat 17. Kakak ulang ya. Zefanya 3 ayat 17. Tema kita hari ini adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya, kalau sudah dibuka Alkitabnya, kakak akan bacakan dari sini dan adik-adik juga baca dari rumah, tapi baca dalam hati ya, atau boleh juga dikeluarkan suaranya. Kita jadi bersama-sama membacanya. Kakak di sini, adik-adik baca di rumah. Siap ya, kita mulai. Zefanya 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Iya, hari ini tema kita adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Siapa yang tahu arti pahlawan? Iya, tentu kalau bulan Agustus ini, kalau kita dengar dari televisi atau kita buka-buka di media sosial kita, sering kita baca ya pahlawan. Kenapa? Karena memang berketepatan ya Dek ya. Ini tanggal 16 Agustus. Besok tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta ini, Republik Indonesia. Jadi tidak asing ya arti kata pahlawan. Tapi walaupun begitu, kakak akan beritahu dulu arti dari pahlawan. Ya, arti dari kata pahlawan adalah
orang yang dirinya menghasilkan buah yang berkualitas. Kakak ulang ya, orang yang di dalam dirinya menghasilkan buah yang berkualitas. Apa artinya? Atau apa maksudnya? Ya, maksudnya orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau sering kita sebut dengan pejuang yang gagah berani. Itu arti pahlawan ya, pejuang yang gagah berani. Nah, sekarang firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, bagaimana Tuhan Allah sebagai pahlawan kita. Dan yang kedua, bagaimana nih kita hari ini bisa nggak menjadi pahlawan? Pahlawan untuk negara kita yang tercinta ini. Ini yang mau kita dengar. Apakah firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita mengenai pahlawan? Jadi hari ini ada dua hal ya firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Pertama, Allah sebagai pahlawan bagi kita. Yang kedua, kita sebagai pahlawan untuk mengisi kemerdekaan negara kita. Iya. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu, kita bicara pahlawan. Apa sih yang ada di dalam diri pahlawan itu? Apa sih yang bisa diandalkan di dalam diri pahlawan, atau apa karakter pahlawan itu sendiri? Oke, kakak mau kasih tahu ya. Yang pertama, di dalam diri pahlawan ada rasa ingin membela kebenaran dan membela keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki jiwa yang besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, punya rasa kerjasama dan tanggung jawab. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, cinta tanah air. Itu yang ada di dalam diri pahlawan. Nah, sekarang kita kembali nih ya ke tema kita hari ini. Tema kita, pahlawan yang memberi kemenangan. Siapakah pahlawan yang memberi kemenangan bagi kita orang percaya, bagi kakak, bagi anak tanggung, bagi remaja sebagai orang yang percaya? Siapakah pahlawan kita yang memberi kita kemenangan? Ayo coba dulu dijawab satu-satu, kakak mau dengar. Walaupun kita secara daring, tapi kakak bisa merasakan bagaimana dari anak tanggung, siapa yang menjadi pahlawan kita? Sudah dijawab ya? Oke, kakak simpan jawabannya. Sekarang dari anak remaja, coba kakak mau dengar nih ya. Kira-kira siapakah yang menjadi pahlawan di dalam diri adik-adik remaja? Sama enggak dengan anak tanggung tadi? Coba kakak dengar. Oke, kakak simpan. Iya. Sekarang kakak jawab ya. Nanti checklist ya. Apakah benar jawabannya ya? Iya. Jadi pahlawan yang memberi kemenangan bagi kita orang percaya adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah lah yang memberi kita kemenangan. Jadi kalau kita lihat, kita baca di Alkitab ya, di Alkitab kita banyak sekali yang bisa kita lihat ya, bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan. Kakak kasih contoh bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa yang membantu bangsa Israel? Tentu Tuhan Allah.
Apakah itu hasil perjuangan sendiri bangsa Israel? Tidak ya. Bukan perjuangan sendiri dari bangsa Israel, tetapi Allah lah yang turut bekerja di dalam perjuangan untuk keluar dari tanah Mesir. Karena di tanah Mesir, kalau kita baca Alkitab kita, bangsa Israel penuh dengan suka dan duka. Lebih banyak dukanya. Karena apa? Mereka ditindas. Jadi mereka ingin keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Allah lah sebagai penolong, Allah lah sebagai pahlawan bangsa Israel. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, apakah hanya bangsa Israel yang menganggap bahwa Tuhanlah penolong, Tuhanlah pahlawan? Tidak ya, kita juga. Nah, firman Tuhan hari ini sampai kepada kita aminkan bahwa Tuhan Allah lah yang menjadi penolong kita. Nah, kalau kita dengar tadi ya, bahwa Tuhan Allah bekerja, tidak berdiam diri. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah hanya berdiam diri Tuhan? Tidak ya. Tuhan Allah juga turut bekerja di dalam semua aspek kehidupan kita, kehidupan anak tanggung, kehidupan anak remaja. Coba kira-kira anak tanggung dan anak remaja ingat kembali, ada tidak ya momen-momen atau waktu-waktu yang kita rasakan bahwa karena pertolongan Tuhanlah maka aku bisa seperti ini. Karena pertolongan Tuhanlah maka aku bisa bergembira. Coba ingat dulu, apa ada enggak ya pernah satu situasi atau satu keadaan yang kita langsung berdoa, Tuhan terima kasih atas pertolongan Tuhan bagi diriku, amin. Kita bilang seperti itu. Pasti ada ya, kakak juga ada. Bahkan banyak sekali penyertaan Tuhan dalam hidup kakak. Tentunya juga adik-adik ya. Iya, jadi firman Tuhan, kakak ulangi lagi tema kita. Tema kita hari ini, pahlawan yang memberi kemenangan. Siapa pahlawan itu? Tuhan Allah. Tuhan Allah yang memberi kemenangan. Nah, sekarang kemenangan apa saja yang diberi Tuhan Allah untuk kita? Atau bisa kakak sebut, kemenangan apa saja yang diberikan Tuhan Allah yang kita terima? Di sini kakak kasih dua ya. Yang pertama, Tuhan Allah memberikan kemenangan dari dosa. Apa artinya? Kakak, anak tanggung, dan anak remaja telah dimenangkan dengan karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah bisa mengalahkan dosa. Itu karya penyelamatan Tuhan Allah untuk kita. Itu satu ya. Yang kedua, kita mengalami pembaharuan hidup ya. Kakak, anak remaja, anak tanggung, bahkan orang tua kita sudah diberi pembaharuan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa nih tanggapan kita setelah Tuhan Allah memberikan dua tadi, karya penyelamatan, menang dari dosa, dengan pembaharuan hidup. Bagaimana nih anak remaja merespon? Bagaimana nih anak tanggung merespon? Apakah anak tanggung mengatakan, ah nggak perlu kak,
nggak perlu. Zaman sekarang banyak sekali media sosial yang bisa membantu kami. Atau anak remaja bilang, sekarang nggak butuh Kak, kami butuh hanya media sosial, yang itu belum. Nah, atau pura-pura cuek saja, nanti Kak, yang penting kami main game, waktu kami untuk main game. Nah, bagaimana nih respon anak tanggung dan anak remaja? Bersediakah menerima atau menolak? Bahkan jawabannya di dalam hati, pura-pura enggak tahulah Kak, ya sudahlah. Bagaimana? Bagaimana responnya? Iya, harusnya sebagai anak remaja dan anak tanggung yang hidupnya sudah dibaharui oleh kasih Tuhan, menerima dengan senang hati, menerima dengan sukacita, menerima dengan rasa yang sangat bersyukur. Apa alasannya? Kenapa kita senang hati, bersyukur dan bergembira? Apa alasannya? Iya, karena hati, jiwa, dan pikiran kita sudah Tuhan Allah menangkan dari rasa takut, dari rasa pesimis, dari rasa ketidakmampuan. Kenapa? Kenapa kakak bilang seperti itu? Ya, tadi kan sudah kakak bilang ya bahwa Tuhan Allah memberi kita kemenangan dari dosa. Kita sudah mampu mengalahkan dosa. Karena Tuhan Allah sudah memberikan kita kemenangan tersebut melalui karya penyelamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang kedua tadi, kita sudah dibaharui hidup kita. Makanya kita mengatakan kepada Tuhan, saya bersyukur, saya bergembira karena Tuhan sudah lepaskan saya dari rasa ketidakmampuan, dari rasa takut, dari rasa pesimis. Berarti sudah ada modal ya dalam diri kita yang sudah diberi oleh Tuhan Allah. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan, anak-anak tanggung dan anak remaja. Perhatikan latar belakang kakak. Kalau adik-adik perhatikan, iya ini ada balon ya. Ini balonnya warna putih, warna merah. Ini ada bendera kita, negara Republik Indonesia, merah putih. Dan ini ada, iya ini coba kita lihat. Ada ornamen yang sudah dipasang, bendera juga ya, merah putih. Nah, hari ini firman Tuhan tadi mengingatkan kita bagaimana anak-anak Tuhan, KAKR, anak tanggung dan anak remaja merespon pemberian Tuhan yang berhubungan dengan kemerdekaan negara kita. Kita sudah senang ya, kita sudah bisa hidup dengan nyaman di negara kita. Tapi tahukah adik-adik bagaimana pahlawan-pahlawan kemerdekaan merebut bendera dari penjajahan? Tidak mudah ya, penuh pengorbanan, penuh air mata, bahkan rasa sakit yang sungguh luar biasa. Sekarang bagaimana kita merespon anak-anak Tuhan, anak tanggung dan anak remaja? Apa yang bisa kita berikan kepada negara kita tercinta ini? Iya, kakak ada beberapa tips ya
Coba nanti adik-adik anak tanggung dan anak remaja ambil waktu sedikit setelah kebaktian ini. Benar nggak ya yang kakak itu bilang? Iya. Sebagai anak remaja dan anak tanggung yang sudah hidup di dalam kasih Kristus, yang mengisi kemerdekaan ini, ada beberapa hal yang bisa kita buktikan bahwa anak remaja GBKP mampu mengisi, memberi warna di dalam negara kita. Anak tanggung GBKP, khususnya klasis kita, klasis Medan Kutajurung, memberikan warna kepada negara kita. Hal yang sangat sederhana. Yang pertama, adakah adik-adik talenta? Punya talenta? Iya, jawab ya dalam hati, yes, yes, yes. Saya punya talenta. Ya, yang pertama, kembangkan talenta adik-adik. Nah, mengembangkan talenta butuh proses ya. Tapi proses itu harus dijalani. Sama seperti kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Prosesnya sungguh luar biasa. Tetapi tetap berjuang, pahlawan kita tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Adik-adik juga seperti itu ya. Kembangkan talenta semampu yang adik-adik bisa. Jangan pikirkan tidak mampu dulu, semampu yang adik-adik bisa. Dengan pertolongan Tuhan Allah, pasti kita dimampukan. Adik-adik remaja dan adik-adik tanggung pasti dimampukan. Nah, yang kedua, seriuslah dalam pendidikan adik-adik saat ini. Oke, saat ini adik-adik pasti bilang dalam hati ya, Kak, saat ini kan online. Kami istirahat dululah. Online kok belajar, daring kok belajar dari rumah. Nanti kalau sudah masuk sekolah baru kami serius, Kak. Nah, apakah pas yang adik-adik ucapkan itu? Tentu tidak ya. Walaupun belajar secara daring atau online, tidak mengurangi kualitas belajar adik-adik harusnya. Bahkan kalau kakak boleh berkata, semua adik-adik tanggung dan adik-adik remaja harus bisa membuktikan bahwa adik-adik tidak gaptek dalam teknologi. Kita buktikan sama guru kita di sekolah bahwa belajar online bisa diikuti dan tidak mengurangi kualitas pengetahuan yang adik-adik terima. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana anak tanggung dan anak remaja mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia kita ini. Yang ketiga, gali wawasan terhadap semua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, gali semua wawasan terhadap pengetahuan dan teknologi. Karena ketika teknologi tidak kita perhitungkan, ketika kita anggap bahwa pengetahuan, teknologi itu hal yang biasa, mungkin hari ini dampaknya tidak terlalu besar bagi adik-adik. Tapi kita harus lihat hidup terus berjalan. Adik-adik akan menjadi dewasa suatu hari nanti. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, adik-adik sudah dewasa, sudah menyelesaikan sekolah, sudah bekerja. Jadi kalau kita tidak
merespon teknologi, pengetahuan untuk saat sekarang. 10 tahun lagi kita mungkin saja tidak bisa bertemu dengan sukacita karena ada rasa minder nanti dalam diri kita. Yang lain sudah sampai ke bulan, kita masih sampai di sini-sini saja. Nah, inilah firman Tuhan yang mau diberikan kepada kita, pesan firman Tuhan hari ini. Ya, jadi sebagai kesimpulan dari firman Tuhan tadi ada 2 ya. Yang pertama, bagaimana Tuhan Allah memberi kemenangan bagi diri kita, diri adik-adik tanggung dan adik-adik remaja. Kita dimenangkan atas dosa-dosa kita dan kita diperbaharui oleh kasih karunia. Kita merespon pemberian Tuhan Allah itu dengan hidup sesuai dengan kasih Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jangan hidup sesuai dengan kebenaran kita sendiri. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam mengisi kemerdekaan kita besok ya, tanggal 17 Agustus. Sebagai anak-anak Tuhan, generasi penerus GBKP, generasi penerus bangsa. Kalau pahlawan kita sudah berjuang merebut kemerdekaan, kita juga harus berjuang. Kita harus bisa menjadi pahlawan juga terhadap kemerdekaan itu sendiri. Sehingga kita bisa tetap merdeka. Kita bisa merdeka di dalam belajar, kita bisa merdeka untuk semua kebutuhan yang akan kita penuhi nanti. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jadilah anak tanggung dan anak remaja yang bertanggung jawab, mau dan bersedia mengembangkan talenta yang dimiliki. Terus berjuang untuk pendidikan saat ini dan berani berkarya serta memiliki wawasan terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga anak-anak Tuhan di negara kita Republik Indonesia ini bisa mengisi warna dari negara kita menjadi warna yang lebih baik dan menjadi warna yang paling baik. Inilah pesan firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik anak tanggung dan remaja mampu melakukannya karena Tuhan Allah sudah memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang masih bisa kami dengar hari ini. Kami percaya Bapa, di dalam kemudahan kami banyak proses yang harus kami lalui untuk kami menjadi anak-anak remaja dan anak tanggung yang memiliki tanggung jawab. Ajari kami di dalam tingkah laku kami untuk selalu memancarkan kasih Kristus di segala perbuatan kami, sehingga kami mampu mengisi kemerdekaan negara kami dengan semua talenta yang kami miliki. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan mengucap syukur. Amin.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi diambil dari kitab Mendenden nomor 302 ayat 1-3, nginget perkuah di batas Simbelin. Ingat perkuah di batas Simbelin, si Istakana membantah kinakit, tiras kerina dampak kegeluhan, Indonesia dan alu kekulutan. Endaskan lagu taman di bata, karina nasili di bas gelutan. Selaku pasaban singgalu, em persembahan singana Athena. Kita satukan hati kita berdoa, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap-Mu Bapa atas ucapan syukur kami, atas kebaktian yang sudah kami lakukan. Segala puji-pujian yang sudah kami berikan ke hadapan-Mu, biarlah kiranya Tuhan berkenan atas pujian itu. Begitu juga firman yang hari ini kami dengar, kiranya Tuhan juga berkenan memateraikan firman itu di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Kami juga mengucap syukur Bapa buat berkat rezeki yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga kami, pribadi lepas pribadi, sehingga pada hari ini kami memberikan persembahan untuk Engkau ya Bapa. Berkenanlah Tuhan atas persembahan kami ini, dan biarlah
persembahan ini bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah KAKR GBKP, begitu juga KAKR Klasis, dan juga KAKR Runggun. Dan biarlah melalui persembahan yang kami berikan, kami bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan KAKR yang sudah diberikan dan akan diberikan oleh KAKR Klasis, Madramen, begitu juga Runggun. Pada hari ini juga Bapak, kami mau naikkan doa permohonan kami mengucap syukur atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya di masa-masa pandemi ini kami pribadi lepas pribadi bertanggung jawab atas kesehatan kami. Ajari kami Bapa supaya kami tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat kami belajar, pada saat kami bermain, bahkan pada saat kami juga di rumah. Dan ajari kami juga untuk kami memperhatikan konsumsi makanan kami sehingga kami tidak makan dengan sembarangan. Kami juga bisa berperilaku santun pada saat kami berpergian. Kami juga mengucap syukur Bapa atas orang tua yang begitu baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang mampu merawat kami dengan baik, memberi segala kebutuhan kami dengan baik. Berkati pekerjaan orang tua kami Bapa, berkati juga kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh orang tua kami, begitu juga berkati semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan orang tua kami. Biarlah kiranya kasih Tuhan terpancar dari orang tua kami, sehingga kami juga merasakan kasih Tuhan atas didikan orang tua kami. Ajari kami juga sebagai anak mampu bekerja sama dengan orang tua kami, mampu berkomunikasi dengan orang tua kami, sehingga orang tua kami juga senang atas semua perilaku kami. Kami juga berdoa Bapa buat negara kami mengucap syukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada negara kami. Usia yang 75 tahun, yang masih muda, bahkan mungkin ada sebagian yang mengatakan sudah tua, tapi dalam mengisi kemerdekaan ini masih banyak hal-hal yang perlu kami isi untuk negara kami. Kami mau juga negara kami hidup sejahtera, semua masyarakat bisa berkontribusi untuk pembangunan negara kami. Kami masih muda Bapa, tapi kami percaya di tengah kemudaan kami, ajari kami untuk selalu berjuang akan masa depan kami, pribadi lepas pribadi, karena dengan masa depan kami, masa depan bangsa dan negara kami juga akan semakin maju. Maju kami, maka negara kami juga akan maju. Ajari kami Bapa supaya kami bisa menjadi anak KKR yang bertanggung jawab untuk keluarga kami, untuk kehidupan kami, dan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga akan menyerahkan seluruh aktivitas yang akan kami jalankan pada 1 minggu ke depan. Studi kami secara daring yang mungkin menyulitkan bagi kami, tetapi mampukan kami Bapa untuk terus bersemangat belajar secara daring, dan juga ajari kami juga supaya pada masa pandemi ini kami bisa bergembira, kami masih tetap bersuka cita, dan kami bisa melakukan aktivitas kami. Kami juga berdoa Bapa buat seluruh pemimpin kami, baik pimpinan mulai dari pemerintah pusat, begitu juga sampai ke pemerintahan daerah. Tuhan berikan kemampuan, pengetahuan kepada seluruh pemimpin kami, sehingga mampu mengatur negara ini dengan baik. Dan biarlah juga di tangan pemimpin kami yang saat ini negara kami semakin maju lagi. Kami mengucap syukur Bapa karena kami bisa bahagia di negara kami. Ajari kami untuk bisa saling bertoleransi di tengah-tengah kemajemukan bangsa dan negara kami. Ajari kami sebagai penerus gereja GBKP
dan penerus negara untuk selalu bersedia ambil bagian di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan bernegara. Terima kasih Bapak, sebentar lagi juga kami akan mengakhiri kebaktian kami. Kami mengucap syukur atas kebaktian kami ini. Kami rindu juga pada minggu-minggu depan kami tetap bisa berkebaktian. Segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, yang mendukakan hati Tuhan, kiranya Tuhan juga mau mengampuni kami sehingga kami layak disebut anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan mengucap syukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Anak-anak kami semua, anak tanggung dan anak remaja, mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan adalah penjagamu. Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat Hari Minggu dan selamat menyambut HUT RI. Shalom anak tanggung dan remaja. Hari ini kami dari pengurus KKR Klasis Medan Kutajuru memberikan surprise buat adik-adik. Apa surprise-nya? Adik-adik kami ajak untuk ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat yang sudah kami siapkan untuk anak tanggung dan anak remaja. Nah, waktunya sangat singkat ya. Adik-adik akan menjawab dengan waktu hanya sampai selesai ibadah ini. Dan jawabannya akan dikirim dalam bentuk video. Dikirim kemana? Dikirim ke sini ya. Jadi siapkan semua alat tulisnya, handphonenya. Selesai nanti kakak-kakak memberikan pertanyaan, langsung ketik jawabannya dan langsung kirim videonya ke WA di sini. Oke, inilah pertanyaannya. Siap-siap ya, langsung jawab ya. Ya, untuk anak kelas 5 sama anak kelas 6, itu anak tanggung. Ya, sekarang anak tanggung. Ayo dengarkan ya, baik-baik apa pertanyaannya. Apa tema kebaktian untuk anak tanggung tanggal 9 Agustus 2020? Ya, guru ulangi sekali lagi ya. Apa tema kebaktian untuk anak tanggung tanggal 9 Agustus 2020? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang membawa firman Tuhan untuk anak tanggung pada tanggal 9 Agustus dalam ibadah online KKR se-GBKP? Ya, cepat dijawab ya, kami tunggu jawabannya. Iya, kita akan masuk pertanyaan buat adik-adik kakak yang remaja. Sekarang sudah bisa kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa tema kebaktian untuk anak tanggung dan remaja tanggal 9 Agustus 2020? Guru ulang, apa tema kebaktian untuk anak tanggung dan remaja tanggal 9 Agustus 2020? Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2, klasis mana yang bertugas dalam pelaksanaan ibadah online KKR se-GBKP tanggal 9 Agustus 2020? Guru Sarah ulang, klasis mana yang bertugas dalam pelaksanaan ibadah online KKR se-GBKP tanggal 9 Agustus 2020?